Halo semuanya, kali ini kita lagi-lagi akan menjawab 3 soal analogi kalimat, yaitu di soal nomor 34, 35, dan soal nomor 36. Jadi pertama kita akan menjawab soal nomor 34. Nah, di sini ada kalimat bahwasanya mata itu merupakan organ penglihatan. Nah, sedangkan si telinga ini merupakan organ apa ya, teman-teman? Nah, kalau si mata ini merupakan bagian dari penglihatan, kira-kira telinga merupakan bagian dari organ apa, kayak gitu. Mari kita mulai menyeleksi pilihan jawaban yang sudah disediakan di soal. Pertama ada perasaan. Nah, tidak ada organ perasaan ya, teman-teman, sehingga pilihan D ini cukup gampang untuk diseleksi bahwa pilihan jawaban D ini kurang tepat dan sangat tidak tepat. Kemudian bagian C ada perabaan. Nah, perabaan juga enggak ya, teman-teman, karena yang termasuk perabaan itu misalnya kulit, bukan telinga. Oke. Kemudian lanjut lagi di bagian B ada organ penciuman. Nah, penciuman itu sama dengan penghidu, yang berarti lebih tepatnya hidung yang merupakan organ penciuman. Kemudian yang A adalah pendengaran. Nah, ini benar banget karena si telinga merupakan organ pendengaran yang tentunya berfungsi untuk mendengar. Mendengar apa? Entah itu suara manusia, suara alat musik, dan jenis-jenis suara lainnya. Maka pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 34 adalah bagian A. Nah, soal 34 ini cukup mudah ya, teman-teman. Jadi untuk mengerjakan soal analogi memang perlu sedikit pengetahuan umum agar bisa lebih tepat untuk menjawab soal-soal dari analogi. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Selanjutnya adalah di soal nomor 35. Ada kalimat kapal itu merupakan kendaraan air. Maka pesawat ini merupakan kendaraan apa? Jadi si kapal ini itu berfungsinya di air. Nah, kira-kira pesawat itu berfungsinya di mana, teman-teman? Dari keempat pilihan jawaban ini, teman-teman pilih opsi yang mana? Aku kasih waktu 5 detik. Oke, jadi mari kita jawab mulai dari pilihan jawaban D. Rel itu enggak ya, teman-teman, karena yang ditanyakan di sini adalah pesawat. Rel itu contohnya kendaraan kereta, kayak gitu ya, sehingga pilihan jawaban D ini kurang tepat. Kemudian di bagian C ada laut. Nah, laut juga masih kurang tepat karena yang di laut itu adalah kapal ya, teman-teman, sedangkan yang ditanyakan adalah si pesawat. Kemudian lanjut lagi di pilihan jawaban B ada udara. Nah, udara ini bisa jadi karena memang pesawat merupakan kendaraan yang beroperasi di udara. Jadi pesawat ini terbang di udara. Kemudian di bagian A ada darat. Darat ini enggak ya, teman-teman, karena yang di darat itu contohnya motor, mobil, dan lain-lain. Sehingga untuk soal nomor 34 pilihan B yang merupakan jawaban yang paling tepat. Nah, bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk mengerjakan beberapa soal, nah, teman-teman bisa banget bergabung bersama kami di kelas ID, karena di kelas ID ini teman-teman akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti simulasi mengerjakan soal. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan pembahasan soal tentunya, dan teman-teman
akan selalu mendapatkan updatean soal ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam menjawab soal, nah teman-teman bisa banget bergabung di sini karena kelas ide ini merupakan partner kami. Jadi ketika teman-teman nanti akan melakukan payment, jangan lupa untuk memasukkan kode Mars ASN supaya teman-teman mendapatkan potongan harga kayak gitu ya teman-teman. Mari kita lanjut ke soal yang terakhir. Di soal yang terakhir ini ada kata bunga itu merupakan bagian dari tumbuhan, sedangkan daun ini bagian dari apa nih? Nah, jadi kita perlu memahami bahwasanya bentuk-bentuk dari soal analogi itu memang sangat beragam dan juga memiliki banyak perbedaan ya teman-teman. Termasuk di soal ini agak berbeda dengan dua soal yang kita jawab sebelumnya. Jadi di sini tuh diterangkan bahwasanya bunga itu memang bagian dari tumbuhan. Nah, yang ditanyakan adalah si daun ini merupakan bagian dari apa? Jadi arah soal ini umum ke khusus ya. Awalnya bunga merupakan bagian dari tumbuhan, kemudian daun itu merupakan bagian dari apa? Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban. Nah, kira-kira teman-teman ini pilih yang mana? Aku kasih waktu 5 detik juga. Oke, mari kita mulai jawab dari pilihan jawaban yang terakhir, yaitu D. Di bagian D ada kata rumput. Nah, jadi rumput itu memang memiliki daun ya teman-teman, tapi lagi-lagi rumput itu merupakan bagian yang terkecil gitu ya. Jadi secara umum daun ini merupakan bagian dari apa? Karena untuk pilihan jawaban D ini masih terkhusus gitu ya. Jadi kita bisa tandai juga D ini sebagai pilihan jawaban, tapi masih belum masuk ke pilihan jawaban yang sangat benar. Oke, mari kita lanjut lagi. Kemudian buah. Nah, daun itu juga memang ada di buah, tapi tidak hanya ada di buah gitu ya. Jadi ini juga bisa kita tandai sebagai pilihan jawabannya. Kemudian di akar itu nggak ada daun ya teman-teman. Jadi jenis akarnya ini yang ada beragam, tapi di akar ini tidak ada daun. Jadi pilihan B itu tidak termasuk opsi jawaban yang akan kita pilih nantinya. Nah, di sini sudah ada pilihan jawaban A, C, dan D yang kira-kira bisa kita pilih. Nah, terakhir ada di bagian A, yaitu batang. Ini merupakan pilihan jawaban yang jauh lebih tepat karena memang daun ini itu ada di batang dari tumbuhan. Makanya di awal tadi saya mengatakan bahwa bentuk soal ini itu dia sifatnya dari umum ke khusus. Jadi awalnya si bunga merupakan bagian dari tumbuhan, kemudian daun ini bagian dari apanya si tumbuhan itu, kayak gitu ya. Jadi dari pilihan 2 tadi yang paling benar adalah si A ini, karena pilihan C dan D itu masih sangat terkhusus, sedangkan pilihan A itu yang secara umum. Sehingga untuk nomor 36 pilihan jawaban yang paling tepat adalah bagian A, yaitu batang. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di latihan soal berikutnya.